Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saat ini pandemi memang masih berlangsung, tetapi mari kita senantiasa tetap mensyukuri dan merespon kasih Allah yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur yang akan melandasi ibadah kita juga di hari ini. Mazmur 145 ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini kami memohon pimpinan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh merasakan sukacita dan kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Kami bersyukur, terima kasih, dan kami alaskan dan mohonkan doa kami hanya di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari di dalam kehidupan kita hanya Yesus yang senantiasa kita sanjung, karena Dialah Imam Besar Agung. Mari kita pujikan lagu ini. Sanjung Kau di tempat tinggi Tuhan. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari kita katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau,
Mari bersama-sama saat ini kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita mau katakan, Yesus, kami mohon belas kasih Engkau. Karena hanya Allah, hanya Yesus, hanya darah dan bilur Yesus yang sanggup memulihkan segala dosa-dosa kita. Mari kita pujikan lagu doa Bapa kami, seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Terpuji Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini kita bersuka cita dengan menyanyikan pujian, iring di Kau saja Tuhan, sebab hanya di dalam Engkau ada damai sentosa. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sentosa. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku cari sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring di Kau di sengsara, karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan menang. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring dalam hal menyangkal diri buang perimakan. Aku hidup bersentosa bak selama-lamanya. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pujian mengatakan, aku mau mengiring Tuhan seumur hidupku. Biarlah ini boleh menjadi tekad kita selama kita masih berada di muka bumi. Kita katakan, Yesus, aku mau berjalan dan melangkah bersama Engkau
segala hal akan aku hadapi bersama dengan Engkau. Mari kita pujikan lagu ini. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila Kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Mari kita katakan, bila Engkau di dalamku Tuhan, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila Kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Hanya Yesus, hartaku yang sejati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat kembali berbakti bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kembali kami boleh berada di tempat ini untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah mungkin kegelisahan, kegalauan hidup kami, juga situasi keluarga kami masing-masing ya Tuhan, Engkau mengenal kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak yang tidak luput daripada kekhawatiran yang kami hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin dan rindu boleh bergantung kepada Engkau sepenuhnya. Juga melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang pagi ini kami akan renungkan. Biarkan Engkau boleh berbicara kepada kami. Biarkan Roh-Mu berbicara kepada kami tentang kebenaran yang dapat memerdekakan kami. Menuntun setiap keluarga kami dalam menghadapi tantangan saat ini.
biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan ke-9. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia yang membaca, menyimak, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Saudara, hampir mendekati 11 bulan, bahkan 1 tahun di bulan Maret ini, kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Melalui pandemi ini saya banyak merenungkan, pertama dengan mengembalikan bapak-bapak harus berada di rumah, bukan hanya sekedar bekerja di rumah, tapi lebih sering tinggal di rumah. Mungkin dari situ saya mulai merenungkan, bukankah sebetulnya peran seorang bapak itu pertama-tama bukan mencari uang, mungkin nafkah yang memang dibutuhkan untuk suatu keluarga. Bukan mencari kedudukan, mungkin pengakuan secara sosial di luar rumah. Tetapi bukankah rancangan keluarga semula adalah bapak untuk bisa hadir di tengah-tengah keluarganya. Sepertinya diperingati, dipaksa boleh katakan untuk boleh menjadi, harus menjadi guru kembali. Mungkin sampai saat ini kita membayar untuk mendidik anak kita, sekarang kita harus mendidik anak kita. Mungkin kita menyerahkan anak kita dulu ke sekolah minggu, ke remaja atau pemuda. Sekarang kita harus mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saya melihat dengan kita tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain dan dekat di dalam satu ruangan seperti di gereja ini. Saudara, kita kehilangan ritual-ritual, kebiasaan untuk setiap minggu datang ke gereja. Kita untuk boleh mengikuti pembinaan rohani mungkin atau persekutuan doa. Ketika itu semuanya tidak ada lagi, bukankah sekarang saatnya sebetulnya untuk mengembalikan gereja di tengah keluarga? Karena semula adalah gereja berada di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan tanggung jawab seorang ayah, dalam hal ini seorang ibu yang menjadi guru yang bisa digugu dan ditiru, yang mengayomi, menjaga dan melindungi anak kita. Mengajar mereka untuk belajar siapakah Allah yang kita percaya itu.
Berapa jauh hidup kita bergantung kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah tantangan yang ada semasa pandemi ini, bukankah kita kembali rindu saat ini di tengah-tengah keluarga kita, di mana kita mulai berjumpa dengan anak kita, dengan istri kita, yang sebagian 24 jam kita harus tinggal di rumah tangga kita. Berapa jauh kehadiran Bapa dalam hal ini secara khusus, juga orang tua dirasakan oleh anak-anaknya. Saudara, perikop yang barusan kita baca ingin mengingatkan kita kembali. Kita ingin menilik kembali spiritualitas kerohanian keluarga kita itu seperti apa. Bukankah itu yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam hal ini? Untuk mewariskan warisan iman kita kepada Tuhan yang bukan saja sekedar membaca Alkitab atau berdoa. Tetapi kita yang mengizinkan Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Juga dalam menghadapi kesulitan ini, kekhawatiran tadi. Berapa jauh orang tua menghadapinya dengan melibatkan Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan. Sudah yang pertama saya melihat di sini keluarga tempat di mana kita memelihara kedisiplinan rohani itu. Karena tidak mungkin adanya pertumbuhan rohani tanpa adanya kedisiplinan rohani. Kedisiplinan rohani berarti di sini kita membuka diri kita untuk mengalami dan merayakan Allah. Bahkan di sini dikatakan, maka dengarlah hai orang Israel, atau dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bagi orang-orang Yahudi mendengarkan Shema Yisrael ini, dia mendengarkan dan harus membaca 2 kali dalam 1 hari untuk diingatkan, untuk membuka telinganya mendengarkan suara Tuhan. Artinya apa? Dengan membaca kebenaran firman Tuhan, membaca peraturan di sini, dikatakan di sini supaya hidup kita di sini katakan seumur hidupmu dengan anak cucumu takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Menjadikan Allah menjadi pusat di tengah-tengah keluarga kita. Sudah, bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita berdoa dengan kita sendiri berdoa kepada Tuhan? Bagaimana bisa kita mengajarkan anak kita membaca Alkitab dengan kita sendiri membaca Alkitab? Jangan meminta anak kita untuk berdoa kalau kita sendiri tidak berdoa. Jangan menuntut anak kita untuk membaca Alkitab kalau kita tidak membaca Alkitab. Makanya di sini dikatakan, dengarkanlah hai orang Israel. Kita sendiri sebagai orang tua harus menjadi pendengar, pembaca kebenaran firman Tuhan itu. Baru bisa kita mengajarkan kepada anak kita. Di sini menarik sekali kalau kita lihat di sini, dengarkanlah. Setelah kita mendengarkan dan apa yang kita dengar itu, kita juga sampaikan kepada anak kita. Haruslah engkau mengajarkannya. Bukannya sekali, berkali-kali. Artinya ada satu kebiasaan yang kita lakukan. Apakah itu pagi hari, malam hari, atau sebelum kita makan. Dalam setiap kebiasaan kita ingin menghadirkan Tuhan dan memperhitungkan bahwa Tuhanlah yang memberikan makanan ini. Tuhan yang memberikan kesehatan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi saudara sendiri sebagai orang tua atau mungkin sebagai kakek nenek yang sudah mungkin berurusan dengan cucu saudara, harus kita menjadi pendengar terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan kebenaran itu. Lebih daripada itu, apa yang kita dengar, yang kita ajarkan itu harus kita lakukan. Makanya di sini dikatakan, haruslah engkau juga mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah engkau menjadi lambang di dahimu. Sepertinya mengingatkan kita dengan segala perbuatan tangan kita. Mengingatkan dengan apa yang kita pikirkan itu harus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Sudah berapa jauh kita mengajar anak-anak kita untuk berdoa, untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Dengan sudah memberikan contoh dan teladan. Kita tahu sudah di dalam pendidikan itu orang mengatakan ada 3 resep yang paling penting dalam mendidik anak. Yang pertama adalah teladan, yang kedua adalah teladan, yang ketiga adalah teladan. Tentunya sulit sekali saudara kita untuk menjadi model bagi anak-anak kita, karena anak-anak kita melihat dari ujung rambut sampai telapak kaki bagaimana
dan apa yang kita lakukan dengan apa yang tidak kita lakukan. Anak membacanya akan hal ini. Oleh sebab itu dikatakan di sini 3 komitmen di dalam pendidikan. Kita sendiri harus menjadi pendengar, dan apa yang kita dengar kita harus lakukan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saudara, yang kedua, keluarga merupakan tempat untuk menguatkan iman. Sudah dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 20 di situ dikatakan, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan dan ketetapan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Saudara, iman kita perlu dipertanggungjawabkan. Anak akan mulai bertanya kepada kita sesuai dengan usianya, karena keinginan tahu daripada anak, dia ingin menantikan juga orientasi, arahan dari kehidupan kita. Ketika sudah ditanya tentang bagaimana kamu percaya kepada Tuhan, bagaimana papa percaya kepada Tuhan, apa bedanya kalau orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Sudah saat ini ketika iman kita dipertanyakan, apakah yang mengikat kita sebagai suami dan istri, orang tua dengan anak, itu mungkin harta kekayaan kita, kedudukan kita, fasilitas yang kita miliki. Ketika kita diperhadapkan ternyata tidak dengan sendirinya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Dengan lebih sulit seperti ini. Berapa jauh kita tetap beriman kepada Tuhan ketika mungkin kita mulai kehilangan pekerjaan kita. Ketika kita mulai meragukan apakah bisnis ini bisa dilanjutkan atau tidak. Mungkin itu ada keputusan yang saudara ambil. Berapa jauh sudah sebagai orang tua memperhitungkan bahwa Tuhan tetap berkuasa dan menolong dalam kehidupan saudara keseharian saudara. Anak-anak sudah akan bertanya. Pertanyaannya tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata, tapi dia ingin melihat apakah iman kepada Tuhan itu membuat kita hidup berbeda dalam menghadapi situasi yang tidak mudah. Di sini dikatakan engkau harus menceritakannya, engkau harus menjawabnya. Dikatakan di sini bagaimana dahulu kami adalah budak Firaun di Mesir. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, anak kita ingin mendengar bahwa Tuhan yang saudara miliki adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya selalu teringat ketika saya dibesarkan dalam usia remaja tahun 70-an. Masa yang sulit sekali waktu itu di Indonesia. Sebagian dari saudara mungkin masih mengetahui peristiwa 10 Mei 66-67 Gestapo yang terjadi. Keadaan ekonomi politik yang tidak menentu. Seringkali kita harus di lockdown, boleh katakan tinggal di rumah. Seringkali ketakutan, kekhawatiran pergi sekolah pada esok hari menakutkan, mengkhawatirkan sekali. Tetapi saya melihat bagaimana nenek saya setiap Selasa dan Kamis mengajak kami malam-malam itu untuk berdoa. Untuk memperhitungkan bahwa Tuhan tetap berkuasa atas segala situasi yang ada. Sudah itu berkesan sekali bagi saya. Saya melihat dari nenek saya bagaimana dia memanggil berseru kepada Tuhan. Bagaimana kalau tokonya tidak laku, dia berdoa kepada Tuhan. Meminta supaya Tuhan memberkati mereka. Memberkati kami anak-anak dan cucunya. Saudara, kembali kita bisa mewariskan iman kita dengan menghidupinya. Bahwa kekuatan dan kuasa Allah itu nyata di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga kita dilatih untuk menjadi manusia yang tangguh. Kesulitan tidak membuat kita menjadi luluh dan lumpuh. Atau menjadi khawatir dan takut. Tetapi menjadi tangguh menghadapi situasi itu. Sudah memang tantangan yang saat ini kita hadapi bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi Tuhan ingin membuat kita menjadi tangguh menghadapi situasi ini. Alkitab banyak mengajarkan mengenai ketangguhan dalam menghadapi kesulitan.
Apakah itu umat Israel yang pernah diperbudak di Mesir? Apakah itu Elia? Apakah itu Yeremia? Kalau sudah membaca di dalam tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal 11. Mereka adalah orang-orang yang hidup bukan tanpa tantangan. Tapi mereka menghadapi tantangan-tantangan itu dan memperhitungkan dengan iman tadi. Mereka sanggup menghadapi situasi ini. Apakah sudah yakin, sudah juga bisa melewati di tengah lembah ketakutan, kekhawatiran saat ini. Bahkan lembah kematian yang begitu real di depan kita. Bukan hanya mungkin orang yang jauh di sana yang terkena COVID. Bisa tetangga kita, bahkan anggota keluarga kita, bahkan kita sendiri. Tetapi di situ kita memperhitungkan bahwa gada dan tongkatnya menghibur dan menguatkan kita. Menuntun kita. Bahwa dia sanggup menolong kita bukan saja sampai di lembah kekelaman, tapi melewati lembah kekelaman itu. Dan kita boleh menjadi pemenang menghadapi situasi dan tantangan ini. Anak-anak kita ingin melihatnya. Sudah yang ketiga, kita melihat di sini bagaimana peran keluarga dalam situasi saat ini. Keluarga merupakan tempat mempersiapkan generasi muda untuk generasi yang akan datang. Sudah mengkhawatirkan sekali ketika saya membaca buku dari Lisa Miller tentang anak-anak yang dibesarkan 15 tahun terakhir ini. Tidak sedikit mereka dibesarkan dengan fasilitas yang baik, yang lebih cenderung materialistik, yang tidak pernah mudah dipuaskan, yang ingin gonta-ganti mungkin kecenderungannya pakaian, mengikuti tren, kenikmatan sesuatu yang nikmat itu baik. Di dalam penelitiannya dari buku Spiritual Child, anak yang rohani, dia melihat anak-anak ini kecenderungan untuk depresif. Tidak memiliki frustrasi toleran yang baik, mudah sekali frustrasi. Kecenderungan untuk suicidal, untuk bunuh diri. Yang usia antara 19, 25, dia pun meneliti akan hal itu. Tetapi dengan dia memperhatikan anak-anak yang dibesarkan di tengah keluarga yang religius, yang memperhitungkan adanya kuasa yang lebih besar daripada apa yang dilihat. Bolehkan anak-anak yang memiliki dimensi tentang spiritual, tentang kerohanian, anak-anak ini jauh lebih tangguh menghadapi kesulitan dan tantangan. Dia katakan mungkin tidak perlu hanya Allah atau Yesus Kristus ataupun ilah yang lain, tapi ada kuasa yang lebih besar daripada kehidupan keseharian yang sifatnya materialistik ini. Dia katakan anak-anak ini akan jauh lebih tangguh dalam menghadapi situasi dan tantangan tadi. Sudah bukankah kesempatan bagi kita peran keluarga mempersiapkan generasi yang saat ini harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kecanduan akan pornografi, kecanduan akan game. Kehidupan yang lebih lekat dan kepada games mungkin kepada gadget daripada kepada sesama manusia. Bukankah di tengah keluarga itulah dia belajar apa artinya berelasi? Bukankah di tengah-tengah keluarga dia belajar apa artinya nilai-nilai kehidupan ini? Bahwa tidak setiap apa yang kita inginkan kita bisa mendapatkannya. Bahwa tidak setiap yang kita harus lakukan itu memang tidak menyenangkan, tapi kita tetap harus lakukan. Dan itu mereka belajar di tengah-tengah keluarga. Bukankah gereja dalam hal ini yang harus hadir di tengah-tengah keluarga. Yang saat ini tidak ada struktur lagi mungkin kita pergi ke gereja setiap minggu. Bagaimana kita bisa menolong anak-anak kita untuk tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Sudah perlu mempersiapkan anak-anak saudara. Apakah masih kecil sekarang ini, remaja atau pemuda. Mereka akan melihat berapa jauh kehidupan orang tuanya dekat dengan Tuhan atau tidak. Sudah yang terakhir, keluarga merupakan tempat untuk menginjili. Seringkali kita menginginkan orang-orang di luar gereja yang percaya kepada Tuhan untuk datang ke gereja, untuk percaya kepada Yesus. Tetapi kita lupakan mungkin ada anggota keluarga kita yang belum memiliki keyakinan akan keselamatan itu.
Bahwa keselamatan itu pemberian dari Tuhan. Melalui kehadiran Yesus Kristus di atas dunia ini, yang Dia telah mati dan bangkit kembali. Dan berdoa untuk kita saat ini supaya iman kita tidak berhenti. Berapa jauh saudara memiliki keyakinan keselamatan itu hanya dan melalui Yesus Kristus. Dia yang mengasihi kita, oleh sebab itu kita ingin mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Sudah dalam menilik spiritualitas kerohanian keluarga kita, kita rindukan keluarga kita merupakan tempat di mana kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita dikuatkan iman kita. Kita boleh dipersiapkan untuk menghadapi tantangan untuk generasi kita di masa yang akan datang. Untuk itu kita sudah harus mempersiapkan anak-anak kita. Tapi yang terlebih di sini kita inginkan anak-anak kita memiliki relasi pribadi dengan Yesus. Bukan sekedar menjadi orang yang lebih baik, orang memiliki moral yang baik, yang religius, yang agamawi. Tetapi mereka memiliki relasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu kedisiplinan rohani tidak cukup hanya sekedar membaca Alkitab atau berdoa. Tetapi kita merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Dalam keseharian kita. Injil nyata melalui kehidupan kita. Yang mengubah hidup kita. Sebelum kita percaya kepada Tuhan dan setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Saudara, saya rindukan rumah tangga kita. Di mana hati bapak-bapak kembali kepada hati anak-anaknya. Hati ibu-ibu kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Kepada ibu-ibunya. Artinya ada satu relasi, ada satu connection satu dengan yang lain. Ada bukan sekedar kebergantungan, tapi melihat di sini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Bahkan ada pemulihan. Mungkin saatnya kita sekarang untuk boleh lebih dekat kepada anak-anak kita. Dan anak-anak kita juga boleh lebih dekat kepada kita. Bahkan kita tahu bahwa di rumah tangga di mana kita berada, Tuhan yang terutama dan segala-galanya. Juga dalam masa yang tidak mudah ini, biarkan anak-anak kita boleh mengalami bahwa Allah kita, Allah yang berkuasa, menuntun, memimpin hidup kita, juga dalam masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan menolong setiap saudara sebagai orang tua, juga sebagai anak, untuk boleh mengalami di tengah keluarga saudara. Dan kembali mendengarkan Allah berbicara dan memberikan kekuatan kepada setiap saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang tidak pernah usai. Ribuan tahun yang lalu telah ditulis, tetapi begitu aktual untuk saat ini di tengah zaman yang kami hadapi. Yaitu di mana kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, ketetapan, peraturan yang Engkau berikan, mencintai apa yang Engkau katakan, sehingga itu dapat mengubah hidup kami. Tuhan, lawatlah setiap keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai anak-anak. Mungkin kami menghadapi konflik tantangan, mungkin pekerjaan, mungkin relasi kami satu dengan yang lain tidak nyambung, bahkan saling melukai. Tuhan, tolong biarkan Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan kami sebagai orang tua. Bukan sekedar mengajarkan kebenaran, tetapi kami hidup di dalam kebenaran itu. Bukan sekedar membaca firman-Mu, tetapi kami menjadi pembaca kebenaran firman-Mu. Bukan sekedar kami berdoa, tetapi menjadi pendoa. Tuhan, tuntun, tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami juga boleh merasakan kehadiran-Mu melalui kehidupan kami dalam keseharian kami. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan setiap keluarga anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi saat ini. Biarlah Tuhan kuasa-Mu boleh menolong, menyertai mereka, dan tetap memberikan keyakinan bahwa Engkau menguasai segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
bersama Roh Kudus, ku melangkah bersama Roh Kudus, ku berjalan bersama Roh Kudus, ku hadapi hidup penuh sukacita. Mari kita katakan, bilang Kau di dalamku Tuhan, di dalammu, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila Kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Hanya Yesus, hartaku yang sejati. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan penyerahan anak Minggu 14 Februari 2021. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati anak dan orang tua, sehingga mereka senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Memasuki masa Prapaskah, kami mengajak setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk berpartisipasi dalam kegiatan doa puasa berantai yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021. GBT Kristus Pelepas akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu tanggal 4 April 2021. Bagi bapak, ibu, atau saudara-saudari yang telah berusia 16 tahun ke atas dan ingin mengikuti baptisan air, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat melalui WA ataupun melalui telepon yang tertera pada layar. Bimbingan akan dimulai pada hari Minggu 28 Februari 2021 dengan teknis pertemuan yang akan diumumkan melalui grup WA Bimbingan Baptisan Air 2021. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau rekening BRI di nomor 0344 01001 356 567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan dalam amplop persembahan
dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Berkaitan dengan pembagian telur Paskah bagi seluruh warga GBT Kristus Pelepas Malang dan juga kegiatan bakti sosial bagi warga sekitar gereja, maka gereja membuka kesempatan bagi warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan ini dengan cara memberikan persembahan. Adapun persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yayasan atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja dengan memberi keterangan untuk telur Paskah atau untuk bakti sosial. Demi kelancaran teknis, gereja tidak menerima persembahan berupa barang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah pagi kami. Terima kasih Tuhan telah menerima puji-pujian kami, doa-doa yang kami panjatkan, dan persembahan yang kami siapkan. Terima kasih juga ya Bapa untuk Warta Sabda yang telah memberikan kekuatan rohani pada kami di masa pandemi ini. Bagaimana memiliki keluarga Kristen yang mempunyai spiritualitas sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami diingatkan bahwa keluarga adalah tempat untuk menerapkan disiplin rohani. Dan keluarga juga adalah tempat untuk menguatkan iman di dalam keluarga kami. Dan keluarga juga menjadi tempat untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Dan keluarga juga menjadi tempat untuk menginjili. Bapa, berilah agar firman-Mu mendapat tempat yang baik di dalam hati kami. Kami menyimpan dan melaksanakannya, sehingga ayah dan ibu, orang tua dan anak, begitu juga dengan hubungan antara menantu, begitu juga dengan kakek nenek, sehingga benar-benar keluarga di masa pandemi ini, kami benar-benar dapat melaksanakan firman Tuhan, sehingga kerohanian keluarga kami boleh dibina dan dikuatkan, dan tangguh menghadapi masa pandemi. Berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Kiranya Bapak Pendeta Daniel Tanusaputra Tuhan berkati dalam pribadi maupun keluarganya, dalam pelayanannya di kampus maupun di luar kampus. Bapak berkatilah juga hamba-hamba Tuhan yang ikut dalam menyiapkan ibadah daring pagi ini. Dan kami mendoakan juga untuk nama-nama yang telah disebut, mereka yang datang kepada Tuhan, memohon kesembuhan, memohon pemulihan, membutuhkan penghiburan, kekuatan, dan juga Bapa, bagi mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung dari COVID-19 ini. Begitu juga mereka yang telah lanjut usia, Bapa,
di saat-saat pandemi ini, kiranya kehadiran Tuhan lebih nyata. Ya Bapa, kami juga mendoakan untuk seluruh pelayan baik di gereja induk maupun di cabang-cabang dan pos PI. Kiranya kami semua tetap dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Bapa, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Khususnya kami mendoakan Bapak Presiden Jokowi dengan wakil, seluruh menteri di kabinet, dan seluruh pejabat di legislatif dan yudikatif. Mereka yang bertugas di pusat, di tingkat 1 dan daerah, termasuk kami mendoakan untuk Malang. Kami doakan untuk Polri dan TNI. Kami mendoakan ya Bapa usaha pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini. Untuk penyiapan vaksinasi Bapa. Dan kami mohon agar semua warga patuh pada protokol kesehatan dan mengikuti arahan pemerintah bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan tenaga-tenaga medis. Bapa, kami berdoa kiranya anak-anak Tuhan dalam aktivitas sepanjang minggu mendatang, mereka tetap memperhatikan spiritualitas di dalam keluarga masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Allah melindungi, menyertai saudara-saudari mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.